Tentu saja, ketika menikmati jelly untuk pertama kalinya, Denji sangat Halo teman-teman yang saya cintai, tapi gak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya, El. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Buat teman-teman yang saat ini sedang pusing banget mikirin hutang, teman-teman jangan khawatir. Karena alur cerita kali ini akan memberikan kalian semua semangat untuk terus berjuang dan terus bertahan. Tidak salah lagi, ini adalah alur cerita Chainsaw Man. Alur cerita ini dimulai dari kisah Denji yang ditinggal ayahnya pada saat usianya masih sangat muda. Saat ayahnya pergi, ayahnya punya banyak sekali hutang. Denji sudah menjual beberapa barang miliknya, namun masih saja belum bisa membayar hutang-hutangnya. Bahkan barang-barang pribadi Denji sudah hampir habis dijual. Untuk membayar hutang-hutangnya, ia pun bekerja sebagai pembersih kotoran. Ini adalah kotoran tomat yang menjadi salah satu tugas Denji hari ini. Ternyata membersihkan kotoran tomat ini hanya mendapat uang 400.000 dan 400.000 ini cepat banget habisnya teman-teman untuk membayar hutang, untuk beli makanan, bahkan untuk membayar hutang saja hanya tersisa 1.800 untuk makan sebulan. Denji pun putus asa. Ia bahkan rela lakukan apa saja, bahkan hal yang paling memalukan untuk mendapatkan uang. Setelah selesai bekerja, Denji hanya bisa duduk di rumah minimalisnya sambil menikmati roti tawarnya dan hanya bisa berharap sebelum tutup usia nanti ia bisa mencetak gol dengan Ciwi. Namun tentu saja saat ia sedang menikmati roti tawarnya, tiba-tiba Denji ditawarkan pekerjaan. Karena apapun dilakukan demi uang, Denji menerima pekerjaan ini walaupun cukup beresiko. Ternyata ini adalah pekerjaan membersihkan kotoran. Namun Denji sempat bingung, mana kotoran yang harus kubersihkan? Ternyata Denji sepertinya ditipu. Denji hanya diajak untuk pergi ke suatu tempat yang adalah jebakan. Di situ sudah banyak kotoran-kotoran lainnya yang menunggu. Tentu saja, Denji dan hewan peliharaannya ini, Pochito, tidak mampu untuk meloloskan diri. Ia hanya bisa pasrah pada nasib. Tentu saja, Denji tidak bisa bertahan. Namun demi melindungi Pochito, hewan peliharaannya, Denji sempat berkata pada hewan peliharaannya, "Kalau seandainya nanti terjadi sesuatu padaku, aku sangat khawatir kalau nantinya kau tidak bisa bertahan hidup. Maka gunakanlah apa yang ada padaku untuk bertahan hidup." Di saat-saat terakhir Pochito mendengar permintaan Denji tersebut, akhirnya mengabulkan permintaan terakhir Denji. Pochito menggunakan dirinya untuk menjadi jantung Denji. Disitulah Denji bisa bertahan hidup. Kan hanya itu, Denji menerima kekuatan dari Pochito. Kini Denji mampu dengan mudah membersihkan kotoran-kotoran ini. Namun, tiba-tiba, karena Denji membersihkan kotoran yang sangat banyak, itu menarik perhatian Maxima. Maxima adalah tuan putri cantik pemimpin para pembersih kotoran elit. Mereka bekerja untuk membantu para polisi membersihkan para kotoran-kotoran yang ada di masyarakat. Tentu saja ini pertama kalinya Denji menerima perhatian dari seorang Ciwi. Maxima ternyata sangat baik hati. Bahkan ketika Denji sangat-sangat ketakutan, ia memberi kenyamanan seperti ini. Berkat Maxima, Denji pun kembali untuk menjadi dirinya sendiri. Bahkan ia yang sangat lapar diberi makan oleh Maxima. Maxima bilang, "Mulai sekarang aku akan menjagamu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menjawabku dengan kata iya." Tentu saja walaupun Denji sepertinya tidak terima, kenapa sih aku nggak boleh menjawab Maxima dengan kata tidak? Tapi akhirnya Denji menurutinya, karena Maxima orang yang memberi Denji kenyamanan. Maxima hanya meminta satu hal pada Denji,
untuk membantunya membersihkan para kotoran-kotoran yang sulit dibersihkan. Dan Denji pun setuju. Maxima pun mempekerjakan Denji. Ini adalah rekan kerja pertama Denji, Aki. Walaupun kelihatannya sangat dingin, sebetulnya Aki pria yang sangat perhatian. Walaupun awalnya Denji mengalami kesulitan untuk mendekati Aki, namun akhirnya mereka bisa juga dekat. Setelah berpartneran dengan Aki dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada, Aki pun sedikit berkata pada Denji, "Kenapa sih kau tidak mengeluarkan kekuatanmu yang sesungguhnya? Aku kan ingin melihat sesuatu yang keren." Namun ternyata Denji hanya mengeluarkan kekuatannya apabila memang dibutuhkan. Bukan hanya dengan Aki, Denji pun juga berpartner dengan Power. Bahkan ketika patroli, Denji dan Power patroli bersama. Namun ternyata Power itu sangat sulit diatur. Keinginan untuk hidup bebas Power itu betul-betul menginspirasi Denji. Bahkan Power tidak pikir panjang untuk melakukan banyak hal, termasuk membersihkan kotoran di tengah-tengah banyak orang. Pada suatu kesempatan, Power pun bercerita pada Denji karena keinginan Denji untuk menikmati jelly, bahkan termasuk jelly milik Power. Power pun berkata pada Denji, "Aku akan mengizinkan kau menikmati jelly milikku apabila kau mampu menyelamatkan Nyako, kucing kesayanganku." Denji pun langsung bersemangat. Power pun mengantar Denji ke tempat yang penuh dengan kotoran. Bahkan ini adalah kotoran kelelawar. Ternyata kucing kesayangan Power ada bersama dengan kotoran kelelawar. Walaupun sepertinya Power tidak jujur pada Denji, namun Denji pun tetap menepati janjinya untuk membantu Power. Walaupun Denji sempat kesulitan dan Power pun akhirnya pasrah, namun tetap saja Denji berusaha sebaik mungkin. Dan akhirnya ia berhasil menyelamatkan Power dan kucing kesayangannya. Setelah mendapatkan Nyako kembali, Power sangat-sangat senang. Ia pun akhirnya menepati janjinya untuk mengizinkan Denji menikmati jelly. Tentu saja, ketika menikmati jelly untuk pertama kalinya, Denji sangat bersemangat. Namun lama-lama, sepertinya kenyataan tidak seperti yang dimimpi-mimpikan. Ternyata hidup memang tidak selalu seindah surga. Masa lalu Aki pun yang terlihat baik-baik saja pun ternyata pun juga memiliki kenangan-kenangan yang menyedihkan. Ini adalah Tako, adik dari Aki. Tako memang sedang sakit. Bahkan orang tua Aki pun memberikan perhatian penuh untuk adiknya Tako. Hingga sampai satu hari ada kotoran yang sedang lewat daerah situ. Aki yang sedang bermain dengan Tako pun tiba-tiba saja Tako dan keluarganya menghilang karena ulah kotoran. Tentu saja Aki sangat-sangat kecewa dan ia berjanji satu hari nanti ia akan membersihkan kotoran dan juga membebaskan orang-orang yang selama ini bersedih karena ulah dari kotoran. Namun untuk mencari kotoran, mereka harus membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Ada salah satu kotoran yang telah memakan kotoran dari kotoran. Kotoran ini sangat-sangat abadi dan sulit untuk dibersihkan. Kotoran ini terakhir ditemukan di suatu hotel. Tentu saja, Aki dan rekan kerjanya, Himeno bersama para junior yang lain, termasuk Denji, Power, ditugaskan untuk membersihkan kotoran ini. Memang kotoran ini memanfaatkan rasa takut. Bahkan kotoran ini sempat menutup semua pintu keluar dari lantai 8 hotel yang tempat mereka berada saat ini untuk meningkatkan rasa takut mereka. Ternyata dalam ketakutan dan kepanikan, manusia mampu melakukan apa saja. Namun yang dilakukan Aki betul-betul luar biasa. Dalam kepanikan dan ketakutan, Aki masih melindungi Denji. Karena ketulusan dari Aki dalam melindungi Denji, tentu saja Denji berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan kotoran dari rasa takut ini. Walaupun semakin banyaknya rasa takut, semakin kuat kotoran ini,
namun Denji dengan pantang menyerah membersihkan kotoran ini. Dan akhirnya setelah 3 hari kotoran ini berhasil untuk dibersihkan. Setelah membersihkan kotoran ini, Aki dan kawan-kawannya beserta dengan Putri Maxima merayakan keberhasilan ini. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan Denji berujak lambe. Ia bahkan mengajak Denji pulang ke rumahnya. Siapakah itu? Oke teman-teman, sekian alur cerita dari El kali ini. Teman-teman, apabila kalian saat ini sedang terpojok karena hutang-hutang yang ada, jangan khawatir dan tetap semangat. Selalu akan ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Teman-teman, El doakan agar teman-teman selalu sehat dan tetap semangat. Apabila kalian menyukai alur cerita dari El kali ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan apabila kalian belum mensubscribe, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya untuk alur cerita yang lebih baik lagi dari El. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman semua. Sehat selalu, see you.